Halo, perkenalkan saya Adini. Pada kali ini kami akan menjelaskan FIS A atau GAV, yaitu Arsitektur Vision. Hal yang akan dilakukan pada FIS ini yaitu mengembangkan high level vision dan statement of architecture work yang sudah approved. Input pada phase ini yaitu yang pertama ada request for architecture work, lalu ada business strategy goals and drivers, lalu architecture principle dan enterprise continuum. Step pertama yang harus dilakukan yaitu establish the architecture project. Pada tahap ini hal yang perlu dilakukan antara lain menjalankan prosedur untuk mengamankan recognition proyek, endorsement, manajemen korporat, dan support dan commitment line management. Step kedua yaitu identifikasi stakeholder, concerns, dan business requirement. Yang perlu dilakukan, yang pertama yaitu identifikasi key stakeholder dan concernnya, lalu menghasilkan stakeholder map untuk communication plan, lalu menentukan architecture views dan viewpoints yang butuh pengembangan. Dapat dilihat pada sebelah kiri terdapat stakeholder wheel yang menunjukkan stakeholder eksternal dan ada stakeholder internal. Lalu di sebelah kanan ada stakeholder power interest grid yang menunjukkan power dan interest dari stakeholders dengan sumbu X-nya interest lalu sumbu Y-nya power. Pada grid ini juga ditentukan yang prioritas kita terhadap stakeholder tersebut. Selanjutnya terdapat stakeholder map yang menunjukkan pemetaan stakeholder dengan pengelompokan berdasarkan grid yang pada slide sebelumnya. Map ini dapat digunakan untuk membuat communication plan yang didasarkan concern stakeholder. Lalu step yang ketiga ada confirm business goals, drivers, dan constraints. Yang dilakukan yang pertama ada identifikasi goals bisnis dan strategic drivers. Lalu yang kedua memastikan definisi up to date dan tidak ambigu, lalu mendefinisikan constraints-nya. Pada case Sosiola, goals difokuskan pada peningkatan profit, yaitu sebanyak 20% pada akhir tahun 2020. Driver untuk goal ini adalah jumlah brand, yang akan ditingkatkan dengan constraint waktu dan kapasitas warehouse yang berkemungkinan perlu ditambah, dan membutuhkan anggaran biaya tambahan. Kenalkan, nama saya Naradita Kunti Nabila, NIM 1821734, akan menjelaskan step keempat dari fase A, yaitu evaluate business capabilities atau menilai kapabilitas bisnis. Untuk kapabilitas bisnis dapat kita lihat dari dua perspektif. Yang pertama, kemampuan perusahaan untuk mengembangkan dan menggunakan arsitektur, dan yang kedua, baseline dan kapabilitas target perusahaan itu sendiri. Lalu dalam menentukan kapabilitas bisnis ini, kita juga perlu mengidentifikasi setiap gap dalam kapabilitas arsitektur. Dan yang terakhir yaitu gap atau batasan perusahaan itu sendiri, menginformasikan desain dari arsitektur. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi gap yang ada pada setiap arsitektur bisnis, kita perlu melihat kondisi kemampuan perusahaan saat ini dengan kondisi target yang ingin dicapai. Untuk kondisi saat ini, kemampuan perusahaan itu diantaranya adalah produk yang dijual masih kurang bervariasi dari segi brand produk. Kemudian storage data masih kecil untuk menyimpan data produk dari berbagai brand. Dan yang terakhir, belum ada fitur untuk user mencoba produk yang sesuai dengan kulit, sehingga user harus pergi ke off-store. Sedangkan kondisi target yang ingin dicapai yaitu produk yang dijual mencakup dari semua brand, alat, dan produk kecantikan di Indonesia. Kemudian storage data juga mampu menyimpan data produk dari berbagai macam brand. Dan yang terakhir, terdapat teknologi try virtual on untuk mencoba produk secara online. Berikutnya step kelima yaitu menilai kesiapan terhadap perubahan yang akan terjadi. Untuk menilai kesiapan ini, kita dapat menggunakan Business Transformation Readiness Assessment untuk mengevaluasi kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan. Ini merupakan tabel dari Business Transformation Readiness Assessment. Untuk faktor-faktornya terdapat 12 faktor. Untuk faktor yang pertama yaitu vision, di mana urgensinya 0, readiness statusnya high, dan degree of difficulty
to fix-nya no action needed atau tidak ada aksi yang diperlukan. Yang kedua, readiness faktornya adalah willingness, di mana urgensinya yes, itu cukup penting. Yang berikutnya readiness statusnya acceptable dan degree of difficulty to fix-nya moderate atau biasa aja. Yang ketiga, need, yaitu urgensinya yes, readiness statusnya good, dan degree of difficulty to fix-nya moderate. Yang keempat, business case, urgensinya yes, readiness statusnya fair atau ya so far so good, dan degree of difficult to fix-nya moderate. Yang kelima, funding, urgensinya yes, karena memang visi dari perencanaan arsitektur ini adalah meningkatkan pendapatan. Lalu readiness statusnya high dan degree of difficult to fix-nya moderate. Dan yang berikutnya, sponsorship and leadership, urgensinya no, readiness statusnya acceptable dan degree of difficult to fix-nya no action needed. Yang ketujuh, governance, urgensinya no, readiness statusnya high dan degree of difficult to fix-nya no action needed. Karena dari urgensinya no, berarti sebenarnya tidak perlu ada aksi yang diperlukan. Lalu yang berikutnya, accountability, urgensinya no, readiness statusnya good, dan degree of difficulty to fix-nya no action needed. Yang kesembilan, workable approach and execution model, urgensinya no, readiness statusnya good and no and degree of difficulty to fix-nya no action needed. Yang ke-10, IT capability to execute, urgensinya yes, readiness statusnya good, dan degree of difficult to fix-nya difficult. Karena di sini kita cukup mengembangkan teknologi baru yang sebelumnya belum ada di web atau aplikasi dari enterprise ini. Yang berikutnya, mental capacity to execute, urgensinya yes, readiness statusnya high, dan degree of difficult to fix-nya moderate. Dan yang terakhir, ability to implement and operate, urgensinya yes, readiness statusnya acceptable, dan degree of difficult to fix-nya no action needed. Nah, step ke-6 yaitu kita perlu mendefinisikan scope-nya atau cakupan dari pekerjaan arsitektur enterprise ini. Cakupannya mencakup jangkauan perusahaan, 3 titel yang diperlukan, partisi domain arsitektur, periode waktu yang harus dicakup, dan aset arsitektur yang dapat dimanfaatkan. Biasanya untuk menentukan atau mendefinisikan skop ini menggunakan value chain. Berikut ini value chain dari perusahaan Sosiola. Di mana di sini dapat kita bagi dua, yaitu primary activities dan support activities. Untuk primary activities sendiri ada inbound logistik seperti quality control, supply schedules, dan lain-lain. Lalu ada operation seperti manufacture, packaging, dan production control. Selain itu ada juga outbound logistik, itu seperti finishing goods, order handling, dan lain-lain. Lalu ada juga sales dan marketing seperti customer management dan promotion. Lalu yang terakhir dari primary activities ada service seperti education and training, warranty atau garansi, dan upgrades. Untuk support activities sendiri ada 4 aspek. Yang pertama, administrative and finance infrastructure seperti legal, accounting, and financial management. Lalu human resource management itu ada personal, training, and staff training. Lalu untuk product and technology development ada product and process design, production engineering, dan R&D. Dan yang terakhir untuk procurement itu ada supplier management, funding, dan specification. Sekarang ada di step ke-7 dari fase A arsitektur vision. Nah, step ke-7 adalah confirm arsitektur principles including business principles. Jadi di sini kita konfirmasi ulang lagi yang ada di arsitektur principles yang sudah dibuat di fase preliminary. Nah, di step ke-7 ini ada 3 bagian. Yang pertama,
memastikan definisi yang ada itu adalah yang sekarang atau yang terbaru. Nah, jadi dipastiin lagi apakah bisnis arsitekturnya udah sesuai, apakah data arsitekturnya udah sesuai, apakah application arsitekturnya sudah sesuai, dan apakah teknologi arsitekturnya sudah sesuai. Lalu kita klarifikasi lagi hal-hal yang ambigu dan mengamankan endorsement untuk item baru. Terus kita lanjut ke step ke-8, yaitu develop arsitektur vision. Jadi di sini kita bikin arsitektur vision. Nah, arsitektur vision ini dibuat berdasarkan stakeholder concerns, business capabilities, scopes, constraints, dan principle. Nah, terus setelah itu kita bikin high level view dari baseline dan target arsitektur. Terus didefinisiin lagi high level untuk baseline dan target environment-nya dari Sosiola. Nah, ini jadi gambar buat baseline dan target yang dibuat pada step 8. Jadi baseline itu yang akan dibikin nantinya, terus target itu yang di ujung yang akan dicapai setelah yang sebelum-sebelumnya itu dilakukan. Lalu step yang ke-9 yaitu define target arsitektur value dan KPI. Jadi di sini kita bikin business case, terus review value propositions, terus definisiin matriks performansinya atau KPI, terus yang terakhir itu kita nilai business risk-nya. Ini ada contoh dari KPI perusahaan Sosiola. Nah, di sini ada 4 bidang, ada HRD, Human Resource Development, operasional, marketing, sama finance. Nah, dari masing-masing bidang ini didefinisikan lagi KPI-nya atau Key Performance Indicator. Misalnya buat yang HRD itu KPI-nya mengadakan training pegawai selama 2 kali dalam setahun. Terus operasional itu 90% barang yang dikirimkan tidak lebih dari 3 hari setelah pembayaran. Jadi customer yang udah nunggu 3 hari itu udah pasti dikirimin. Itu targetnya. Nah, terus marketing misalnya insight sosial medianya naik 30% dalam 1 tahun. Terus misalnya kalau dalam bidang finance, laporan keuangannya diarsipkan setiap bulan. Nah, ini ada business risk dari perusahaan Sosiola. Yang pertama itu server down. Jadi kalau misalnya server down harus ada mitigasinya nih. Ntar perusahaan harus ngapain. Terus yang kedua itu bencana alam. Jadi bencana alam kayak banjir, gempa bumi itu harus sudah direncanakan mitigasinya seperti apa kalau itu terjadi. Terus yang ketiga itu pengiriman overload. Jadi kalau misalnya di masa-masa banyak diskon, banyak sale, banyak promo itu customer banyak yang pesen, banyak yang beli. Jadi perusahaan harus mengantisipasi agar semua barang terkirim tepat waktu ke customer. Selanjutnya saya akan menjelaskan step 10, yaitu mengidentifikasi perubahan dari resiko dan aktivitas mitigasinya seperti apa. Untuk proses-prosesnya itu ada identifikasi segala resiko yang terkait dengan visi arsitektur dan menilai tingkat resiko awal. Lalu TOGAF sendiri mendefinisikan ada 2 tingkat resiko yang harus dipertimbangkan dalam menentukan aktivitas mitigasi ini. Yang pertama yaitu initial level of risk, yaitu penilaian sebelum mengimplementasikan mitigasi, dan yang kedua residual level of risk, yaitu penilaian setelah mengimplementasikan mitigasi. Untuk aktivitas mitigasi risiko itu sendiri biasanya dimasukkan ke dalam statement of work. Pada step yang terakhir yaitu step ke-11, develop statement of architecture work. Secara umum apa yang akan dibahas dalam step ini, yang pertama yaitu menilai dan mengidentifikasi permintaan produk proyek arsitektur yang ingin dikembangkan, lalu mengidentifikasi produk yang sudah ada pada enterprise. Setelah mengidentifikasi produk tersebut, kita akan mengidentifikasi kesesuaian antara produk yang sudah ada dengan yang
ingin dibangun sehingga dampaknya terhadap perusahaan itu apa, lalu menentukan domain yang ingin dikembangkan. Setelah menentukan domain, kita akan mengestimasi kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek ini. Setelah itu kita mendefinisikan matriks performansinya dan mengembangkan perencanaan komunikasi. Dan yang terakhir itu review ulang seluruhnya dan mendapatkan persetujuan dokumen Statement of Architecture Work dari stakeholder. Selanjutnya kita mengidentifikasi produk yang sudah ada atau sedang digunakan oleh enterprise Sociola. Nah, pada kali ini produk yang sudah digunakan Sociola adalah Excel untuk menyimpan seluruh data dari supplier. Namun dengan penggunaan Excel ini data-data menjadi tidak terintegrasi. Yang pertama kita yaitu harus menilai dan mengidentifikasi permintaan produk proyek arsitektur. Seperti yang sudah dijelaskan pada fase preliminary sebelumnya, permintaan yang diajukan oleh enterprise yaitu menambah kerjasama dengan supplier dan menyiapkan teknologi, data, dan arsitektur yang sesuai dengan kebutuhan supplier yang banyak. Setelah mengidentifikasi lebih lanjut permintaan tersebut, kita mendapatkan pertimbangan-pertimbangan kebutuhan yang mungkin dibutuhkan atau sebenarnya apa yang sebenarnya diinginkan oleh enterprise. Yang pertama yaitu pertimbangannya membutuhkan teknologi yang lebih terintegrasi. Yang kedua, mendapatkan banyak data, dapat menyimpan banyak data dari supplier. Dan yang ketiga, semua data dari supplier itu terintegrasi dengan enterprise. Setelah mengidentifikasi produk yang ingin dikembangkan dan produk yang sudah digunakan saat ini, kita mengidentifikasi kesesuaian antara keduanya. Nah, apa saja kesesuaiannya? Yang pastinya untuk sesuai dengan misi Sociola yaitu ingin menambah jumlah supplier. Maka dari itu dengan meningkatkan teknologi yang digunakan untuk menyimpan data seluruh supplier, maka akan membantu Sociola untuk mencapai misinya tersebut. Dampak perubahan terhadap enterprise tersebut atau Sociola yang pertama yaitu penyimpanan datanya lebih terstruktur dan lebih rapi sehingga pencarian query data lebih cepat dan efisien. Yang kedua, mempermudah tim operasional maupun supplier dalam mengecek data-data yang sudah masuk ke enterprise. Yang ketiga, prosedur lebih jelas dan terstruktur sehingga juga memudahkan kedua belah pihak. Selanjutnya kita harus menilai dan mengidentifikasi estimasi sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun proyek ini. Karena stakeholdernya di sini dalam Racicat kita mengasumsikan menjadi 3, yaitu kepala bagian, kepala seksi sistem informasi, dan kepala seksi teknologi informasi. Maka estimasi sumber daya yang dibutuhkan oleh kepala seksi teknologi informasi yang pertama front-end programmer, back-end programmer, Android developer, iOS developer, dan data scientist. Untuk kepala seksi sistem informasi membutuhkan business analyst dan data analyst. Selanjutnya kita akan membuat roadmap dan jadwal pengerjaan proyek arsitektur. Sebaiknya menggunakan Gantt chart karena dengan menggunakan Gantt chart ini aktivitas yang dilakukan lebih rinci dan terdapat timeline di dalamnya. Berikut ini matriks performansi yang akan digunakan dalam pengerjaan proyek ini. Dapat dilihat bahwa dalam matriks ini terdapat 4 kuadran di mana sumbu X menandakan adalah persepsi atau kinerja aktual sumber daya manusianya, yang sumbu Y menyatakan bahwa harapan atau kepentingan dari suatu aktivitas. Nah, dapat kita simpulkan bahwa harapan Sociola terhadap proyek ini sangat penting dan kinerja aktualnya bisa dibilang tengah-tengah atau cukup rendah. Jadi kita kategorikan saat ini dalam matriks performansi yaitu concentrate here. Bagaimana cara mengatasinya untuk dapat lanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahap yang lebih baik, keep up the good work. Caranya
Pihak manajemen berkewajiban untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kinerja berbagai faktor. Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini, yaitu concentrate here, merupakan prioritas untuk ditingkatkan lagi. Untuk perencanaan komunikasi ini terbagi atas 4 level. Yang pertama yaitu kepada petinggi yang terlibat langsung dengan proyek, yaitu high power dan high interest. Contohnya pada Sosiola ini adalah Kepala Seksi Teknologi Informasi. Bagaimana cara komunikasinya, yaitu dengan mempererat hubungan dan biasanya memberikan laporan-laporan secara periodik kepada petinggi tersebut. Dan yang kedua, kepada petinggi yang tidak terlibat langsung dengan proyek. Contohnya adalah CEO. Nah, bagaimana cara komunikasinya itu meningkatkan kepuasan dari CEO dengan menyesuaikan dengan kebutuhan keinginan CEO. Yang ketiga, yaitu kepada pegawai yang terlibat langsung dengan proyek. Untuk perencanaan komunikasinya dapat dilakukan dengan menunjukkan pertimbangan-pertimbangan mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh si pegawai. Yang terakhir yaitu kepada pegawai yang tidak terlibat langsung. Pada pegawai ini mungkin tidak terlalu didetailkan informasi yang dilakukan pada proyek saat ini. Dapat disimpulkan output dari fase A ini atau fase architecture vision ini, yang pertama itu dokumen approved statement of architecture work, yaitu refined statement of business goals and strategic drivers. Yang ketiga yaitu architecture principle, dan yang keempat architecture vision. Output ini dapat digunakan kembali untuk fase selanjutnya, yaitu fase B. Segala hal yang dilakukan pada step ini tadi akan direview kembali dan dibuat dalam bentuk dokumen yang bernama Statement of Architecture Work. Setelah direview dan dijelaskan kembali kepada stakeholder, lalu dokumen ini akan mendapatkan persetujuan dari semua stakeholder.